Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 5 yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tidak mau bertobat dari dosa binasa. Sejak Adam dan Hawa, umat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tabiat maupun kelakuan dosa itu menjadi bagian dalam diri umat manusia terhadap seluruh keturunannya juga. Inilah yang disebut dosa turunan atau dosa asal. Akhirnya kita pun dilahirkan dengan kecenderungan untuk selalu melakukan perbuatan dosa atau kejahatan di mata Tuhan dan sesama kita umat manusia. Raja Daud menyadari akan hal ini dan ia berkata dalam Mazmur 51 ayat 5, "Aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Pergumulan yang sama yang pernah dialami oleh Rasul Paulus adalah sebagaimana yang diungkapkan di dalam Roma pasal 7 ayat 15 bagian B, ayat 17, 18 hingga ayat 20 menyatakan, "Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap saat umat manusia itu harus bergumul sedemikian rupa dengan adanya dosa-dosa yang adalah pemberontakan kita umat manusia kepada Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, yang terus-menerus membayangi setiap langkah kehidupan kita. Di dalam keberadaan sebagai umat manusia berdosa, sudah sepantasnya kita harus menerima hukuman atas dasar keadilan dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, karena kasih dan anugerah-Nya, maka Tuhan Allah Bapa kita rela mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia, yang rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya itu. Dia terkutuk karena dosa-dosa kita, menggantikan diri kita yang seharusnya kitalah yang harus mati terkutuk itu. Melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari, kita sebagai orang yang beriman percaya kepadanya, diselamatkannya dan tidak lagi menjadi seteru Tuhan Allah Bapa kita, melainkan telah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ingatlah akan apa yang diungkapkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ini, bahwa Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, supaya kami sungguh-sungguh sadar untuk mengaku dosa-dosa kami. Sekaligus langkah kemudian adalah harus bertobat, harus metanoia, berbalik 180 derajat dari segala dosa dan kesalahan kami itu. Kalau tidak, kami akan binasa, mati selama-lamanya dalam kungkungan kuasa neraka, kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu Bapa di surga, tolong kami untuk dimampukan bahwa ketika kami menyadari kami telah berdosa kepada Tuhan Bapa di surga dan terhadap sesama kami manusia, melanggar segala bentuk hukum-hukum-Mu, supaya kami segera tidak hanya mau mengaku dosa kesalahan kami, tetapi segera bertobat kepadamu dan boleh meninggalkan segala perbuatan manusia lama itu, untuk sungguh-sungguh boleh menjadi umat-Mu yang baru, yang senantiasa diperbarui oleh kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, sehingga kami benar-benar dimampukan sebagai umat-Mu yang telah Engkau suci kuduskan untuk berlaku sebagaimana layaknya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan oleh karena pengampunan yang Tuhan nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota, khususnya di dalam masa Prapaskah ini, ketika kami memang dihantarkan untuk sungguh-sungguh mengerti betul bahwa pengorbanan Tuhan Yesus adalah untuk menggantikan kami, supaya kami dibebaskan dari kuasa kematian kekal itu. Terbukti dengan kebangkitan-Mu yang sebentar lagi kami akan rayakan di akhir bulan Maret ini. Tolong Tuhan kami boleh mengerti, dan pengertian kami tentang iman percaya kepadamu ini boleh kami berlakukan dalam hidup kami sehari-hari di masa yang akan datang, supaya kami sungguh-sungguh mau mengakui dosa dan kesalahan kami, bertobat kepadamu sehingga mendapat pengampunan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya yang kami mohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.